TV, barengan gue Anton Pradana. Gue Yuri Kim. Di Kuliner. Kuy. Oke, karena ini lagi di Bogor nih, Soy makan Bogor di TV. nih. Main dulu ke rumah gue nih. Emang iya rumah lo. Iya, kan udah di open house nih, open house. Terus gue di sini pakai baju set suruh masak gitu ya tempat lo. Jadi kita akan masak ribuan porsi. Ribuan porsi. Nah, kita lagi ada di SPPG Rangga Mekar. Betul banget. Langsung aja kita cobain, kita lihat menunya juga, ya nggak? Let's go. Hai Mala, saya Halo Anton. lagi. Halo lagi kita. Iya, kita ketemu nih barusan nih. Mobil dijual. Kagak kira Nah, dijual. Ada marah. Oh iya, ini ada paket mas? Nggak ada. Nggak ada paket. Oke, Mas Sofian ini adalah kepalanya SPPG Rangga Mekar. Mekar. Rangga Tuh, Mekar. jadi nih Soy Makan BTV, gue pengen tahu, Mas, di sini ya, ini mengkoordinir berapa banyak sekolah? Kita mengkoordinir saat ini 5 sekolah. 5 sekolah. Dengan total penerimaan Ah. partnya itu 3.571. 3.571 itu include posyandu nggak tuh? Biasanya kan MBG itu ada posyandu juga. Betul. Itu belum ikut posyandu. Gitu. Posyandu kita saat ini support di 4 posyandu. 4 posyandu. Ya, dengan total 378. 378 nama yang tadi sekian totalin aja dah. Banyak lah, dihitung sendiri ya. Tanya Mas, gini, kan itu banyak yang dilayan ya, 3.800 bahkan sampai kurang lebih lah ya. Nah, itu di sini berapa banyak relawannya? Mungkin tim-tim yang ada di sini itu berapa banyak Betul. tenaganya? Relawan di sini total ada 47 plus ditambah 3 staff. Oke. Jadi total kurang lebih 50. Banyak juga ya, staffnya banyak, terus juga bikin porsiannya banyak, Betul. ya kan? Tapi karena banyak-banyak ini, pernah nggak sih ada kayak kendala atau challenge-nya apa sih dalam ngekoordinirnya? Benar. Oke, pasti ya setiap kendala itu ada aja gitu ya. Gitu. Cuma mungkin terkait dengan kendala-kendala misalnya apa bahan baku yang tiba-tiba habis kan. Jadi kita harus berpikir cepat lah di situ. Intinya harus solutif supaya Solutif. cepat dari tanganinya ya. Untuk koordinasi ini memang banyak tenaganya juga karena yang dilayani banyak. Untuk SOP-nya, terus tata caranya seperti apa? Oke, untuk SOP-nya sendiri ini banyak yang kita lakukan. Yang salah satunya ketika kita mengirimkan paket MBG, Ya. itu harus dicobain dulu sama ahli gizi kita. Ketika sudah oke, nanti dikirim ke sekolah. Yes. Nanti ya dari perwakilan guru juga akan mencicipi. Ketika dari guru oke juga, kita akan langsung sebar ke anak-anak. Itu salah satu SOP di kita. Jadi biar ini ya, oke ya. Untuk masak, Betul, untuk masak nih. pasti ada SOP dong, Jelas, ya untuk masak kan? itu wajib menggunakan APD. Gitu, masker, hairnet, gitu, apron. Hazmat pakai hazmat. Enggak dong. Nggak perlu. Kayak mau kena penyakit jadinya jangan dong. Udahlah kalau gitu, Ah. mending langsung aja nggak sih kita lihat? Setuju boleh kan kita masuk ke Boleh dalam? kan? Boleh dong. Boleh. Langsung kita gaskan. Let's go. Halo Chef. Salam kenal, saya Yuri. Saya Anton. Saya Endang. Iya. Oke. Akang ini mah. Akang Endang. Lu cuma masak naon itu? Ini lagi masak saus bolognese buat lagi menu masak kita hari ini. Saus bolognese. Kang, penasaran nih Kang sama saya masakan Akang nih. Ah. Di sini nih Kang, bisa nampung berapa banyak porsi? Kita bisa dengan nampung sekitar 3.500 porsi. 3.500 lebih porsi Per hari. per hari betul. Gokil. Terus ini kan aku lihat lagi masak bolognese sini Iya, kan, betul. sausnya. Ini berarti kan from zero ya dari Betul. dari aku lihatin di sini ada ayamnya, terus juga ini wortel, terus ada bawang Bawang bombaynya, bombay. udah bener-bener dari nol. Kira-kira kalau di sini untuk masak sekitar 3.000 up porsi itu bisa makan waktu berapa lama ini? Kalau untuk saus sendiri itu bisa sampai 2 jam, 2 sampai 3 jam. Untuk pembuatan sausnya ya. Oh, paralel sama yang lainnya gitu kan ya? Betul, iya. Gantian gitu. Kalau saya pengen tahu nih Chef, lagi masak saus bolognese berarti menu hari ini apa?
Nah, hari ini kebetulan kita menunya western ya. Ada spaghetti, karbohidratnya kita kasih spaghetti nih, gitu. Terus sausnya bolognese. Terus kita kasih sayurannya ada selada sama timun. Terus ada buahnya kita kasih anggur. Terus ada keju juga, keju parut. Keju parut buat ini ya, topping-toppingnya ya kan? Iya benar. Terus sama ini juga nih, ini kan porsi masaknya kan besar ya. Bisa dibilang masaknya massal gitu. Iya. Pernah nggak sih chef dari chef sendiri ada kendala gitu loh? Segala jenis masakan pasti ada resiko, ada kendala tertentu gitu ya. Tapi alhamdulillah kita di sini bekerja sama juga dengan teman-teman yang lain gitu. Untuk sering-sering apa sih problem sama trouble-nya di lapangan. Untuk kita selesaikan secepatnya gitu. Kemarin untuk trouble-nya ya alhamdulillah sih selama ini bisa terkendali lah. Ya masih bisa diatasi dan bisa diminimalisir lah ya. Betul. Nah, chef, gini, untuk menentukan menunya sama takaran dan lain sebagainya, itu koordinasi nggak sama ahli gizinya? Betul, iya saya sebagai head di sini, head kitchen di sini, saya selalu berkoordinasi dengan ahli gizi setiap hari gitu. Bahkan kita ada meeting mingguan untuk membahas khususnya menu itu sendiri. Ya, oke. Meeting mingguannya terkait menu gitu ya, Iya. ketentuan. Kalau misalnya beberapa menu-menu yang paling gampang dibuat sampai yang paling sulit dibuat apa nih chef yang butuh proses paling panjang? Nah itu menarik tuh. Iya kan? Kalau paling gampang sih ya, kalau segampang-gampangnya pasti ada tantangannya gitu Iya ya. betul betul. Kalau mungkin kita buat burger gitu. Oh ya. Kayak di burger gitu, kita tinggal ada roti sama patty-nya, paling pembuatannya di situ aja sih gitu. Oke. Terus ya, kalau yang paling susah mungkin masakan Nusantara. Nusantara ya, betul ya. Karena kalau Nusantara itu memang bumbunya, rempah-rempahnya itu cukup kompleks ya. Cukup kompleks. Ya, jadi lumayan untuk preparationnya juga pasti ada challenging dibandingkan yang lain. Iya betul. Karena kalau kompleks itu biasanya tukar KTP dulu, masuk portal Itu dulu, masuk sampai rumah. kompleks. Oh, beda ya? Sorry. Beda nih, bro. Sorry, kalau gitu, chef boleh nggak? Boleh. Kita ikut bantuin masak. Boleh. Ya kan? Ini saus bolognese. Iya. Saus bolognese. Chef, ini dikasih air tuh buat apa sih chef? Ini supaya tidak terlalu kental sausnya gitu. Oh. Standarnya itu kita pakai air. Airnya tapi kenapa dibuang gini chef? Emang Ini- gitu? Ini kan agar supaya nggak panas juga, karena ini keluar api nih dari sini. Oh. Kalau kita biarin nggak tergenang air, dia kepanasan nih. Oke. Di sini. Iya. Semi jacuzzi ya chef ya? Sauna. Nah ini tuh ya, kalau kenapa sih harus diaduk? Ini tuh biar rata. Karena kan gitu? ya ini kan lagi proses matengin sausnya ya. Iya. Ini kan dikasih air gitu Terus? kan. Kalau misalkan keenceran itu juga jadinya hambar. Nah caranya gimana biar dia tetap terasa rasanya gitu kan. Kalau mungkin yang pakai rempah atau bumbu lainnya biar kerasa gitu, ke up naik rasanya ya ini tuh salah satunya itu kayak direjus gitu loh. Tapi tapi nggak direjus yang sampai habis banget enggak. Iya, Jadi betul. dikontrol sama chefnya. That's why di sini kan nggak diantepin gitu sambil diaduk, dikontrol supaya pas konsistensinya. Oh, Iya. jadi biar dia rasanya tuh nggak yang berubah-berubah gitu ya. Iya, jadi rata gitu. Nggak berkerap juga di pinggir-pinggirnya. Kalau gitu terima kasih chef Terima udah kasih. dibantuin. Boleh dikasih kesempatan buat masak. Sekarang kita mau ke tempat packaging. Oke. Iya. Thank you, chef. Sorry makan, kita mau geser dulu. Let's go. Permisi. Halo. Hai. Kayaknya sebelum kesini dong. Saya Anton. Aku Ica. Oh, Ica. Yuri. Iya. Jadi nih Sohib Makan BTV, kita sekarang lagi ada di station untuk packaging makanannya. Jadi kan makanannya adalah spaghetti. Nah, aku pengen tahu untuk takaran makanannya seperti apa nih Kak Ica? Untuk takarannya sendiri itu karena spaghetti makanan sepinggan ya. Itu tuh kita sama ratain semua porsi itu untuk karbohidratnya 100 gram, spagettinya sendiri itu karbohidrat. Untuk hewaninya saus bolognese daging cincang itu 60 gram. Yes. Terus untuk sayurannya itu selada sama timun, seladanya 10 gram, timunnya 15 gram. Oke. Terus untuk buahnya itu buah anggur kita kasih 4 biji per satu ompreng. 4 biji ya. Ya. Oh sama nabatinya ada mame. Ada mame, ih. Iya ada mame. Oh, kacang-kacangan ya. Tuh,
aku juga pengen tanya nih, biasanya kan ada susu ya. Aku lihat nih hari ini menunya spaghetti nggak ada susu. Nah biasanya kalau susu sendiri itu apakah seminggu bisa 2 kali atau 1 kali atau bahkan nggak ada sama sekali? Untuk Diganti susu, yang lain gitu maksudnya. untuk susu biasanya kita kasih seminggu sekali, tapi sayang banget hari ini kita lagi nggak pakai susu. Biasanya kita taruh susu tuh di hari Rabu atau nggak Kamis. Itu biasanya kalau kita pakai susu kita nggak pakai buah, karena udah memenuhi aja. Oke. Kita kasih seminggu sekali karena susu udah sama kayak protein nabati yang lain dan hewani. Oke, jadi itu Jadi digantikan nggak dengan boleh, yang lain iya, ya. nggak sering-sering. Nah, pertanyaan aku nih, kalau udah apa namanya sudah digantikan dengan yang lain, lalu untuk menu dalam misal 1 minggu itu bisa ada berapa menu? Atau mungkin spaghetti bisa 2 kali atau gimana? Penentuan Nah, ya itu juga tuh kan. Ya, untuk siklus menu ya itu namanya siklus menu. Kita pakai siklus menu tuh 10 hari. Jadi Oke. emang setiap 10 hari itu menunya beda-beda, tapi Ya. ntar 10 hari kemudiannya kita repeat. Gitu. Jadi setiap 10 Oh, hari iya. balik lagi ke menu awal gitu. Jadi kemungkinan spaghetti itu keluar setiap 10 hari sekali. Setiap 10 hari sekali. Tapi Yes. berarti kan Iya. terus Jumat depannya per 2 minggu sekali ya. Iya, per 2 minggu sekali spaghetti itu Iya. keluar. Gitu. Nah itu untuk makannya sendiri nih Kak, pernah nggak sih ada kendala dalam penentuan makanannya? Penentuan makanan biasanya kita sih sebelum bikin menu kita tuh konfirmasi sama kitchen dulu untuk kira-kira menu ini tuh gampang diolahnya atau enggak, Ya. karena kan emang kita kejar-kejaran waktu ya. Iya. Jadi Betul. kan ada yang pagi, ada yang siang gitu kan. Jadi emang kita juga bikin menu sesuai sama di pengolahannya gitu, Yes. skill pengolahannya. Kalau misalkan emang sekiranya susah dibuat, kita nggak pakai. Tapi kita juga kadang taruh menu yang emang pembuatan susah, kayak kemarin kita sempat naruh sushi. Itu jadi minimal seminggu sekali lah ada menu yang mewahnya gitu. Oke. Jadi untuk kendala itu aja sih. Oke, nah kalau tadi kejar-kejaran waktu nih, Ya. yang jaga siapa? Kejar-kejaran waktu itu biasanya Enggak bercanda. Jadi diseriusin sama dia. Oke, jangan. Enggak. Serius. Ada yang jaga, ada yang jadi lari gitu loh maksudnya. Gini. Enggak, jangan yang gitu. Ya udah gini deh, aku mau nanya aja, di sini biasanya kan suka dapat feedback tuh kan dari penerima ya. Iya. Apa nih kira-kira menu favoritnya yang biasa dibikin? Betul. buat sekarang ini sih ya, kemarin tuh kita dapat feedback menu paling enaknya itu rendang. Rendang. Kita pernah ngasih rendang ke sekolah. Iyalah, siapa yang nggak suka rendang ya? Nah, Ada oke, berarti gini, kan banyak tuh, ada yang favorit adalah rendang. Biasanya menu-menunya apa aja boleh disebutkan, mungkin ada dari 10 itu sebutin 5 atau berapa gitu. yang favoritnya rendang, somai, somai atau dimsum, Oke. favorit anak-anak. Terus apa lagi ya? Nasi Ayam. liwet, Oh. Oh, ada nasi Nasi liwet. Nasi liwet. Benar-benar. Itu kita pakai empal manis, waktu itu pernah. Terus ayam geprek. Iya. Iya, ayam geprek. Terus apa lagi ya? Katsu, Sushi, katsu. sushi. Yes. Iya, katsu, chicken katsu. Apalagi ya? Sushi, semua favorit lah Pasti intinya banyak. ya. Jadi makanan-makanan yang emang common yang biasanya disukain sama masyarakat kita. Oke, kalau gitu boleh nggak kita ikutan bantuin? Oh, boleh nggak? banget dong. Boleh Boleh ya. banget. Yang penting harus lengkap APD-nya dari mulai hairnet, masker, hand gloves, itu semuanya harus dipakai. Oke. Karena ini area steril. Yes, kalau gitu langsung aja kita cobain soy makan untuk apa? Plating, plating, Plating. plating. Bener, plating. Iya. Langsung. Nih, soy makan. Sama Yuri nih, ini adalah saus bolognese-nya, ada daging ayamnya juga. Takarannya adalah 2 sendok ya, 2 sendok ini nih. Sendok ukuran 30 gram. Oke, di Soy Makan BTV kita udah selesai masukin makanan-makanan ke dalam mobil box ini. Betul. Jadi ikutin kita sampai dengan di SMA 4 Bogor. Let's
Let's go. Yuk, let's go. Tayangan masak-masak yang mudah diikuti resepnya dan bersiap untuk beri kejutan orang tersayang. Resep berikutnya, cheesy chicken balls alias bola-bola ayam keju. Budis, siap ya catat resepnya? Lewat masakan yang disuguhkan oleh Endes. Hanya di PTV. Oke, saya makan kali ini. Gue punya pantun. Ntar lanjutin. Boleh, siap. Oke. 1, 2, 3. Siang-siang makan batakan. Cakep. Sekarang kita lagi di SMA 4 Bogor. Langsung aja kita masuk untuk makan bareng MBG dengan anak-anak di sini. Let's go. Soy Bakar BTV, sekarang gue udah sama Ibu Yuli. Beliau adalah kepala sekolah dari SMA SMAN 4 Bogor. Yes, langsung aja kita tanya. Ibu Yuli, gimana tanggapannya terkait dengan program MBG dari pemerintah? Baik, program MBJ ini sungguh sangat bagus sekali ya Mas. Bahkan anak-anak tuh antusias ketika pertama datang, itu mereka sorak semua. Saya bilang, wah sampai saya juga kaget ya. Saya bilang, ini anak-anak sangat menerima sekali, sangat berharap bahwa program ini mungkin segera diterima tadinya kan. Tapi ketika mereka betul-betul menerima, yaitu sampai sorak, sampai keluar semua dari kelas. Saya juga bangga dan cukup berterima kasih kepada Pak Prabowo ya gitu ya, dengan program beliau. Akhirnya anak-anak kami di SMA Negeri 4 Bogor bisa mendapat program MBG, dapat makan gratis, intinya seperti itu Mbak. Iya. Nah, totalnya nih Bu, siswa dan siswi yang ada di sekolah ini kira-kira berapa yang dapat MBG? Ada 1035 siswa yang mendapat. 1035 siswa. Wow. Dan semuanya antusias. Iya, Semuanya antusiasnya antusias bagus ya Bu sekali. ya. Dan Nah, kenapa mereka seantusias itu dan se-euforia itu Bu menerima program MBG ini? karena mungkin mereka bahagia sekali karena mendapat makanan gratis kan. Kemudian otomatis mereka berpikir dapat mengurangi uang jajannya. Dengan begitu kemudian bisa mendapatkan makanan bergizi, itu nomor satu. Ya. Jadi makanan-makanan yang diterima oleh putra-putri kami itu biasanya saya sendiri yang ngecek. Jadi setiap datang saya cek, saya buka rantangnya, dan itu memang isinya sudah lengkap sekali. Ada karbohidratnya, proteinnya, ada buahnya. Wah, hebat sekali. Terus anak-anak tuh pas dapat komentarnya gimana tuh Bu? Tanggapannya dari anak-anak sendiri? Anak-anak sih senang-senang aja. Pasti mereka mah yang penting mereka makan, kemudian mereka makannya sesuai dengan keinginan mereka juga. Karena ditanya kan, ada yang nggak suka apa itu tanya dan memberikan laporan. Jadi biasanya makanan yang mereka terima sesuai dengan keinginan mereka. Oke, nah Bu, gini, kan mereka suka dan juga doain, tapi ada nggak mereka ada cerita-cerita lain, misalnya mereka, wah enak nih dapat MBG akhirnya hemat duit jajan dan lain sebagainya, ada nggak? Atau mungkin dari pihak orang tua juga yang kasih tanggapan juga ke Ibu? Rata-rata sebetulnya di sekolah kami rata-rata dari ekonomi menengah ke bawah ya. Jadi mereka senang sekali karena mereka bisa makan tanpa harus bayar gitu. Tapi memang sebetulnya ada juga kendala, kadang-kadang ada yang mereka tidak sesuai juga, ada juga. Hanya ketika mereka ada kendala seperti itu, biasanya saya langsung sampaikan ke dapurnya dan dapurnya langsung merespon. Jadi besoknya yang tidak suka nasi misalkan langsung diganti dengan mie dan roti misalkan, tapi tetap bergizi. Intinya baik lah ya responnya sejauh ini ya. Bagus. Tapi Ibu sudah makan belum? Sudah. Kalau Ibu sudah udah makan ya. Kita belum. ya. Gimana kalau misalnya kita cobain? Kita mau nyobain bareng siswa-siswi yang ada di SMAN Bogor, boleh Bu? Boleh lah, silahkan ke kelas Kalau gitu, masing-masing. let's go. Hati-hati teman-teman. Jadi kali ini gue akan makan bareng ya sama
Ini murid-murid kelas 10. Nah, pas banget itu bel istirahat makan. Benar kan? Pas jadi waktu kita makan, lapar buru-buru kita langsung ke kelas. Oke teman-teman, ayo. Halo teman-teman semuanya. Ibu, permisi. Saya minta izin, saya sama Yuri mau bagi-bagi, mau makan bareng. Boleh silakan, kebetulan anak sudah lapar kan? Oke, terima kasih. Sohib Makan BTV, sekarang kita udah ada di salah satu kelas di SMAN 4 Bogor. Ini kelas 10-3. Nah, kita udah sama ini bajunya, mau sekolah, beda seragam doang. Beda, cuman kita nggak punya settingannya, yang penting nyamain warna gitu loh. Ya kan kayak tersumuran kalau sekarang. Tapi teman-teman, udah pengen makan belum? Udah pada lapar nih ya, langsung aja nggak sih? Benar, tapi Kita sebelum makan. itu kita berdoa dulu. Bener-bener Yuri. kita berdoa dulu supaya makanannya berkah. Betul, dan jadi sehat. Ibu guru. Oke anak-anak, sebelum kita makan, kita berdoa dulu agar apa yang kita makan menjadi keberkahan dan sumber kesehatan buat kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ucapkan selamat makan bersama-sama. Ayo teman-teman, kita makan. Gimana kamu kalau sama spaghetti suka nggak? Ini kan lauknya spaghetti nih. Suka banget. Kamu kalau lauk favorit kamu apa? Chicken katsu. Biasa chicken katsu dapatnya seberapa sering? Jarang. Kalau pakai dapat apa namanya, ini kan dapat lauknya dari MBG. Menurut kamu ada yang kurang nggak? Entah apa namanya, entah dari porsinya atau apanya gitu? Ada yang kurang dari rasanya. Kadang dia terlalu plain banget dari rasanya, tapi terkadang dia terlalu asin banget. Oh gitu, jadi kadang kurang sesuai selera. Tapi kalau dari kamu sendiri, kamu happy nggak dapat MBG? Asin banget sih. Jadi kita bisa menabung budget kita. Kalau duitnya nggak kepake nih, kan kamu bisa nabung. Biasanya dipakai buat apa? Biasa dipakai buat beli skincare atau supplement. Karena bisa beli skincare ya, buat perawatan ya. Coba makan di TV. Saya ternyata emang kalau dari ini suka dapat MBG karena uang jajannya bisa ditabung. Jadi bisa buat beli skincare. Nah, kalau aku ngerasain nih, ini adalah spaghetti tuh. Untuk daging lumayan loh. Ada yang besar juga nih. Cobain ya. Untuk rasanya sih menurut aku enak kok. Ayamnya juga fresh. Dan karena dia dibikin itu bukan pakai bumbu yang instan, tapi emang baru dibikin. Jadi organik gitu. Dan untuk tekstur dari mie-nya, lihat nih. Dari mie-nya sendiri teksturnya al dente banget nih. Jadi nggak terlalu yang empuk atau nggak terlalu lembut, tapi pas. Dan dia cara masaknya bener. Direbusnya waktu itu pakai minyak dulu. Jadi nggak lengket tuh, lihat deh. Iya. Makan saya makan. Dan gak cuman itu tuh, ada edamamenya Sohib makan. Lumayan kan buat cuci mulut. Gimana Yuri? Mantap Mbak? Ini kelihatannya ya dari teksturnya, kematangannya pas. Belum kita coba, mending langsung dicoba aja. Bentar, mau nanya dulu nih. Ini kan makanan ya kan? Kalau makanan namanya spaghetti. Kalau bahan baju? Spandek. Kalau ngetik harus pakai? Spasi. Yoi, kita makan dulu spasinya. Salah. Spaghettinya Sohib.
Ternyata bener ya, ini tingkat kematangannya pas. Rasa bumbunya, bumbu bolognese-nya, sausnya ini, menurut aku rasa sausnya juga ini pas banget. Karena kan base dari bolognese itu tomat ya, cenderung asam. Tapi dia nggak bikin rasanya tuh cenderung ke asam. Dia bisa ngolahnya supaya jadi ada rasa gurihnya, ada rasa seger dari tomatnya. Terus juga ayam-ayamnya ini potongannya gede-gede loh tadi aku lihat ya tuh. Potongan ayamnya gede juga nih. Kita coba lagi makan lagi. Enak. Aduh, ini mah kalau nggak pedes mah kayaknya kurang gitu kan. Jadi kita mau nambahin yang pedes-pedes dulu. Biar makin mantep, surantep. Adek, kamu kalau misalkan dapet MBG paling senang makannya apa? Ini ya, spaghetti juga enak sih. Terus selain spaghetti kamu suka apa? Chicken teriyaki yang kemarin. Chicken teriyaki yang kemarin, oke. Selama makan MBG nih, pernah nggak sih kayak ngerasa aduh kurang atau kayak ini pas-pas aja gitu dengan porsi kamu? Pas-pas aja sih. Pas-pas aja. Apa kamu makannya dua lagi? Temen yang nggak masuk kamu yang makan gitu ya? Enggak. Tapi ini lumayan lah ya porsinya segini menurut aku mengenyangkan kok ya kan? Berarti jadi hemat jajan ya kalau udah ada MBG ya? Setelah ada MBG ini nih, kamu ngerasain ada dampak positif apa? Ada. Apa tuh? Misalnya kayak ibu ya, jadi nggak terlalu sibuk di rumah. Nggak terlalu repot ya, benar. Terus makan buah juga bisa tiap hari. Oh iya, makan buah tiap hari. Sayur, kamu makan ke sayur? Makan. Terus sama uang saku ya tadi yang kamu bilang ya? Kamu udah habis belum? Mau nggak yang pedas-pedas nih? Aku mau. Oh, mau yang pedas-pedas kan? Hidup aku tidak terlalu hambar. Biar kayak Yuri, saya makan BTV. Dikasih yang pedes-pedes. Teman-teman, gimana makanannya? Enak nggak? Kurang? Kurang. Kurang katanya, belum kenyang. Kurang, belum kenyang. Aku aja kenyang tahu makan segini. Kenyang ya? Sumpah. Berarti dia masih masa pertumbuhan, Yur. Oh iya, benar. Kalau kamu kan udah nggak tumbuh-tumbuh. Buktinya syukuran ya sama Iya, anak benar. Kayaknya aku harus banyak makan MBG. Betul, biar semakin tinggi. Iya, kalian beruntung guys dapet MBG. Nah, jadi Sohib Makan BTV ini ternyata teman-teman tuh suka banget makan sama makanan MBG dan bahkan mereka sampai kurang. Saking enaknya. Betul, kalau gitu ya udah. Yuri, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih. Aku sama Windy. Kamu sama siapa tadi? Sama Fahri. Sama Fahri. Gimana kalau kita tanya teman-teman yang lain ya? Boleh Bener tuh, ya? boleh banget tuh. Halo, siapa namanya? Kenalan dulu. Dina. Dina. Oke, aku Anton. Dina, kamu udah habis tadi? Udah. Gimana menurut kamu MBG ini? Kamu menikmati nggak? Kamu suka nggak? Suka dong. Kenapa? Enak. Nah bentar, enaknya kenapa nih? Nah, pas. Pas. Udah, nikmati. Pokoknya menikmati. Gini, tapi selain dari rasa dan juga kamu dan makanan, ada nggak kayak dari sisi ekonominya kamu lebih kayak hemat dan lain sebagainya, bisa beli yang lain karena uang jajan ditabung, gimana? Ada nggak? Ada. Gimana? Ceritain apa kamu yang? Soalnya kan kalau dapet MBG, jajannya jadi disimpan Hmm. uangnya. Nah, ditabung uangnya. Jadi lebih hemat. Nah, terus kau pakai apa biasanya duitnya? Pakai beli buat kebutuhan, misalkan kayak baju. Oh, jadi kamu lebih sering beli baju karena bisa menabung dari duit ini, ya kan? Karena nggak beli makan. Kalau harapan kamu gimana? Sama MBG apa? Kurangnya ada nggak? Gak ada, udah enak. Oh, udah enak. Oke, kalau gitu. Terima kasih, Dina. Siapa namanya? Rasida. Rasida, aku Anton. Sorry ya, maaf ya. Rasida, kalau kamu nih, gimana? Kamu sama MBG ini suka apa enggak? Suka banget. Suka bangetnya kenapa? Karena enak, terus kayak jadi gak ribet-ribet bawa bekal lagi gitu. Nggak ribet-ribet lagi ya. Nah, selain dari rasanya enak, menu favorit kamu apa? Spaghetti sih. Spaghetti kau paling suka. Kenapa kamu suka spaghetti? Karena enak aja, dari bumbunya juga pas banget.
enak ya, pas ya. Kalau dari kamu nih tadi kan udah menikmati makanannya, kamu juga suka sama rasanya. Ada nggak hal positif lain yang kamu rasakan? Sama kayak Dina, jadi pulang jajan juga nggak ada pengeluaran buat jajan makanan. Jadi kamu udah jarang jajan di kantin ya. Tapi ada nggak akhirnya karena uang kamu bisa ditabung, kamu pakai apa? Jadi nggak perlu minta tambahan ke orang tua lagi ya. Harapannya apa buat MBG? Semoga MBG itu bisa lebih selamanya aja gitu, jadi semangat. Oke kalau gitu, terima kasih Rasida. Oke, Sohib Makan, aku mau tanya-tanya lagi ke teman-teman yang lain. Kira-kira kita tanya ke siapa ya? Siapa mau ditanya? Yo, kok pada diem? Tadi rame banget kayaknya. Ah, kamu aja ini makannya lihat bersih bener. Buset, bersih bener. Angkat dong, kasih tahu. Hi, ludes abis. Kamu kayaknya antara suka banget atau enggak kamu tuh lapar banget. Yang mana? Suka banget. Apa enggak dua-duanya lapar banget juga? Lapar banget juga sih. Suka sama lapar sama. Coba di rating dong, menu hari ini kira-kira 1 sampai 10 ratingnya berapa? 100/10 sih. 100/10 berarti enak banget tuh. Enak banget. Enak banget. Tapi menurut kamu ya, porsi segini buat kamu kurang apa enggak? Kurang banyak. Kurang banyak. Dari sekian banyak, ini kan ada 1, 2, ini sausnya ya, 1, 2, 3, 4. Mana yang paling enak kalau harus pilih satu? Paling enak sausnya sih. Sausnya paling enak. Kalau menurut aku mah dari ini semua, yang paling enak apa? Gratis. Ya kan? Iya. Terus kalau misalkan kamu selama dapat MBG, uang jajan kamu kan berarti nambah kan tabungannya. Biasanya kamu suka pakai buat apa? Aku simpen sih. Nabung, ih cakep bener, ditabung loh. Aku tanya lagi ya ke yang lain ya. Kita tanya siapa lagi ya, siapa yang mau ditanya? Coba makanannya habis nggak lihat? Habis banget, ludes. Oh, yang ini mah sama cangkang-cangkangnya dimakan. Kamu suka banget sama makanan hari ini ya? Menurut kamu nih, selama kamu dapat MBG, ada nggak yang perlu ditambahin? Tambahin menunya. Tambahin menunya? Porsinya. Oh, tambahin porsinya. Jadi menurut kamu porsinya segini masih belum kenyang? Can wareg, urang Sunda ya urang Sunda. Kalau makanan favorit kamu apa? Spaghetti. Berarti hari ini kebenaran banget dapatnya yang sesuai dengan favorit kamu ya. Thank you deh ya, siap. Nah, Sohib Makan. Variasi ya ininya ya jawaban-jawabannya, tapi rata-rata pada suka spaghetti. Enak katanya, tapi emang beneran enak soalnya. Nah itu dia tuh Sohib Makan, ya kak? Kayaknya mereka tuh happy juga. Teman-teman, seru gak makan barengan kita? Emang kita asik ya? Emang kita asik banget. Asik banget. Nah, jadi buat Sohib Makan BTV nih, yang pengen nonton keseruan kita dengan kesempatan lainnya, makanya jangan lupa nonton terus. Kuliner! Sohib Makan BTV, sekarang gue lagi sama salah satu wali murid ya dari SMAN 4 Bogor. Ada Ibu, halo Bu, kenalan dulu siapa namanya? Saya Ibu Siti Aisyah, saya orang tua dari Andika Putra Nugraha, kelas 12.5. Kelas 12.5. Kelas 12.5, oke itu salam kenal. Sama-sama. Ibu, gini, ini kan sekarang dari program pemerintah ada yang namanya MBG. Betul. Nah, kalau dari pandangan Ibu sendiri menanggapi atau menyikapi hal ini gimana Bu? Alhamdulillah sebuah rasa terima kasih untuk Bapak Prabowo ya, terutama yang sudah memberikan MBG untuk anak-anak siswa seluruh Indonesia. Alhamdulillah SMA 4 sudah mendapatkan MBG ini selama kurang lebih kalau nggak salah 2 bulan atau berapa ya? Kurang lebih 2 bulan. Alhamdulillah selama ini yang saya lihat baik-baik saja. Tidak ada hal apapun di sini dan saya selalu bertanya kepada anak-anak gimana mengenai MBG yang kalian dapatkan gitu kan. Dan kadang-kadang anak difotoin gitu kan, MBG-nya seperti ini mah, oh iya bagus, di situ ada sayurannya, ada buah, kadang susu ya. Pokoknya mencukupi untuk segi gizi lah, alhamdulillah. Terus kalau dari Ibu sendiri ngerasanya ada benefit apa nggak nih? Kayak mungkin Ibu jadi lebih nyantai, nggak perlu banyak masak buat bekal gitu kan? Apa gimana? Alhamdulillah karena adanya MBG ini kan kita orang tua mungkin jadi tidak terlalu repot juga ya. Mungkin juga anak-anak memang tergantung selera ya, selera anak-anak. Tapi selama ini sih
saya selalu menyarankan kepada anak, kalau kalian suka, kalian makan. Tidak suka, tidak usah dicerna gitu kan. Dan sebelum dimakan tentunya dilihat dulu, dicium, dan baru dinikmati. Seperti itu. Yes, betul sekali. Nah, ada nggak sih Bu benefit-benefit lainnya kayak misalnya, mungkin kan anak-anak ini sekarang kegiatannya banyak. Anak SMA tuh dari masuk jam 6:30, pulangnya jam 2:30, betul ya Bu ya? Betul. Nah, mungkin ada sisi penghematan ekonomi dari ibu, nggak harus nambahin duit jajan atau lain sebagainya, ada nggak? Ya. Atau mungkin hal-hal lainnya ada yang lebih Ada. diuntungkan? Kalau biasanya mungkin anak-anak kan istirahat 2 kali ya, 2 kali. Jadi mereka kan harus keluar untuk uang jajan juga mungkin 2 kali ya. Kalau yang sekarang mungkin kalau yang pagi mereka bisa jajan seperti biasa, dan untuk yang siang kan ada dapat dari MBG, ya alhamdulillah lah. Kadang orang tua yang biasanya repot penuh numpuk mengantar makanan di ruang piket, itu saya lihat sekarang sudah tidak ada. Istilahnya paling cuma beberapa lah mungkin anak-anak yang masih orang tuanya masih menyimpan gitu. Mungkin takut anaknya tidak selera dengan ininya, menunya seperti itu. Harapannya apa untuk MBG ini? Iya, Bu. Harapannya mungkin kedepannya lebih ditingkatkan lagi dalam segi gizinya ya. Mungkin seperti buah dan susu ya, kalau bisa ya setiap hari bisa ada lah gitu ya, untuk memenuhi syarat gizi anak-anak gitu, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ternyata dampaknya positif. Positif. Dan juga pasti dari orang tua juga menyikapinya juga secara happy ya. Betul banget. Orang tua happy, murid-murid happy juga. Betul sekali.